kenali, cegah, dan obati diabetes. Mungkin untuk isi topiknya kita mulai dari yang paling sederhana dulu, jadi biar benar-benar mungkin lebih gampang dipahami ya. Apa itu diabetes? Diabetes itu merupakan kondisi terlalu banyak gula atau glukosa di dalam darah. Penyebab gulanya ini ada banyak di dalam darah itu ada bermacam-macam. Yang berpengaruh itu salah satunya insulin, itu adalah suatu hormon yang ada di dalam tubuh kita dalam kondisi normal. Dia fungsinya untuk mengatur gula darah di dalam tubuh. Nah, kalau misalnya hormon insulin ini terganggu, bisa dari hormon yang tidak ada, tidak diproduksi oleh badan, atau diproduksi tapi jumlahnya nggak cukup, atau hormonnya ada tapi tidak bisa dipakai dengan baik. Itu yang bikin gula darah yang masuk ke badan tidak bisa di-cover oleh hormon insulin itu, sehingga menumpuk di dalam darah dan gula darahnya tinggi. Suaranya naikin dikit dong, kencengin dikit suaranya. Suaranya kencengin dikit ya. Yang belakang nggak kedengeran ya. Dokternya Ini merupakan gambaran kalau misalnya gula darah di dalam pembuluh darah itu tinggi, misalnya harusnya sekitar 20% dari jumlah yang ada di darah. Tapi ketika tinggi, dia akan menumpuk dalam persenan yang lebih banyak, sehingga kenapa kalau misalnya gula darahnya tinggi itu darahnya juga cenderung viskositas atau kekentalannya jadi lebih meningkat. Kadar gula darah yang berlebih di dalam darah ini bisa menimbulkan kerusakan pada pembuluh darah dan saraf. Ini yang paling sering terjadi komplikasinya. Biasanya komplikasinya bisa di jantung, ginjal, mata, dan kaki. Ini juga salah satu yang sering ditanyakan kalau misalnya pasien kontrol ke poliklinik. Jenis-jenis diabetes itu ada apa aja? Terus sering tuh yang ditanyain apakah ada diabetes basah sama diabetes kering. Kalau yang itu tidak ada pembagian yang seperti itu. Jadi nggak ada diabetes basah, diabetes kering. Tipenya diabetes itu ada tipe 1, tipe 2, ada kondisi prediabetes atau diabetes dalam kehamilan. Nah, kalau prediabetes ini dia gula darahnya sudah lebih tinggi dari normal, tapi belum masuk ke kriteria diabetes tipe 2, jadi nggak cukup tinggi tapi nggak sampai ekstrim. Kemudian ada kondisi diabetes dalam kehamilan, ini biasanya seringnya terjadi pada dia muncul waktu usia trimester pertama kehamilan, tapi seiring dengan waktu nanti ternyata setelah ibunya melahirkan gula darahnya ikut turun, jadi nggak berkepanjangan dia. Nah, untuk yang tipe 1 dan tipe 2 ini yang paling sering. Nah, biasanya kan sering ditanyain apakah kalau misalnya diabetes pasti suntik insulin, belum tentu. Nah, kalau misalkan diabetes yang tipe 1 ini biasanya pasiennya usianya muda, jadi 20 tahun atau kurang. Terus biasanya datangnya dengan gejala yang lebih berat, itu bisa sampai ke UGD. Kalau ini hormon insulin yang dihasilkan badannya memang kurang atau nggak ada. Nah, kalau diabetes tipe 1 ini mau nggak mau baru harus suntik insulin. Cuma yang sering kita dapatkan sehari-hari itu sebenarnya lebih ke diabetes tipe 2. Jadi sebenarnya insulinnya ada, tapi nggak cukup buat nomor gula yang masuk. Ini penyebabnya ada banyak. Nah, paling sering itu gaya hidup. Genetik mungkin ada faktor resiko, jadi lebih gampang terkena penyakit gula darah, jadi nggak terlalu sensitif sama insulin badannya. Tapi lebih seringnya adalah gaya hidup, aktivitas fisik kurang, diet kurang bagus.
Kalau misalnya yang biasanya udah di usia 45 atau ke atas yang kena gula darah tinggi, biasanya sih tipe 2. Jadi insulinnya ada tapi nggak cukup. Ini nggak selalu harus pakai insulin. Untuk kontrol gula darahnya, kalau tipe 2 ini yang harus diperhatikan ada makanan, aktivitas fisik, dan obat. Bisa terkontrol diet, bisa terkontrol obat. Apakah kalau tipe 2 bisa pakai insulin? Bisa kalau pakai berapa jenis obat, nggak ada yang bisa mengcover gula darahnya. Atau ada kondisi-kondisi lagi ada infeksi atau lagi penurunan daya tahan tubuh, itu akan diganti sementara dengan insulin. Ini untuk faktor resiko diabetes. Tadi ada faktor resiko yang tidak bisa diubah dan faktor resiko yang bisa diubah. Faktor resiko yang nggak bisa diubah tadi salah satunya usia di atas 40 tahun. Badan manusia fungsinya pasti mulai akan turun pelan-pelan, itu normal. Kemudian riwayat keluarga dengan diabetes mellitus, ini salah satu faktor resiko. Tadi hormon insulinnya bisa tidak terlalu sensitif meskipun jumlahnya normal. Kemudian riwayat kehamilan dengan diabetes mellitus, tadi kan ada yang diabetes pada kehamilan. Biasanya dia akan selesai sendiri setelah anaknya lahir, tapi pada beberapa kasus dia bisa berkepanjangan menjadi DM tipe 2. Kemudian riwayat melahirkan anak dengan berat badan lebih dari 4 kg atau bayinya besar, atau riwayat lahir dengan berat badan bayi kurang dari 2 kg. Nah, untuk faktor risiko yang bisa diubah, kan biasanya yang lebih sering adalah diabetes tipe 2. Jadi kita lebih fokus ke faktor risiko yang bisa diubah. Kalau yang nggak bisa diubah, itu kan kita sudah nggak bisa apa-apakan. Faktor risiko yang bisa diubah itu adalah berat badan. Nah, ini dilihat dari kegemukan atau body mass index. Biasanya diukur apakah overweight atau obesitas. Kemudian lingkar perutnya kita lihat pada laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki lingkar perut di atas 90 itu dikatakan resiko. Kalau perempuan di atas 80 cm. Kemudian kurangnya aktivitas fisik ini juga sering terjadi karena kita sehari-hari kebanyakan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain kita menggunakan kendaraan, tidak dengan jalan kaki. Jadi secara umum aktivitas fisiknya akan berkurang. Kemudian kolesterolnya tinggi, riwayat penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan diet yang tidak seimbang. Nah, ini tinggi gula, tinggi garam, tinggi lemak, dan rendah serat. Sekarang ini banyak masalah pada diet yang tidak seimbang ini karena banyak makanan-makanan artifisial yang katanya lebih sehat padahal belum tentu. Apa tanda dan gejala diabetes? Biasanya yang sering itu buang air kecil, kemudian terutama pada malam hari itu lebih kerasa. Kemudian sering merasa haus, sering merasa lapar, semut-semutan terus di tangan atau di kaki, merasa lemas. Terus kalau ada luka tapi bisa lama nggak sembuh-sembuh, itu gulanya harus diperiksa. Kapan seseorang bisa kita katakan diabetes? Nah, kalau untuk kriteria diagnosis diabetes sendiri itu ada pemeriksaan namanya HbA1c. HbA1c itu untuk melihat kadar gula darah rata-rata dalam 3 bulan terakhir. Kalau HbA1c tinggi di atas 6,5, itu berarti rata-ratanya pasti tinggi sehingga diagnosis diabetes akan lebih mudah ditegakkan. Tapi kalau misalnya pada pemeriksaan gula darah sewaktu itu tinggi, harus dikonfirmasi lagi dulu benar tinggi atau enggak. Ini untuk mencegah dan mengontrol diabetes. Yang pertama, aktivitas
aktivitas fisik, harus lebih aktif. Olahraga itu penting. Yang dimaksud olahraga di sini itu paling enggak jalan kaki 30 menit sehari itu sudah olahraga namanya. Kalau misalnya kerja di kantor terus atau di rumah, itu masih bisa jalan di depan, di pekarangan, atau naik turun tangga, itu juga olahraga. Turunkan berat badan berlebih, kontrol stres. Kalau misalnya merokok atau minum alkohol, dikurangi atau kalau bisa dihentikan. Kemudian periksa ke dokter untuk regular check up. Ini salah satunya karena tadi usia 40 tahun ke atas fungsi organ sudah mulai turun. Mau nggak mau kita harus check up untuk screening karena belum tentu gejalanya akan muncul kalau misalkan masih pada tahap awal. Kemudian obat yang diresepkan diminum rutin. Kalau misalnya diresepin obat sama dokternya, tapi minumnya kadang minum kadang enggak, ya gulanya susah juga dikontrol. Untuk pemeriksaan gula darah ini harus dilakukan secara teratur supaya tidak ada yang gula terlalu tinggi atau gula terlalu rendah, karena terlalu rendah juga bahaya. Kemudian pemeriksaan tekanan darah, makan diet yang seimbang, porsinya yang dikontrol, kemudian makan makanan yang lebih sehat, hindari makanan dengan kemasan. Jadi, nah ini untuk gambaran diet sehatnya. Yang harus diperhatikan pertama itu yang paling berbahaya minuman atau makanan dalam kemasan. Minuman manis, cemilan itu jauh lebih berbahaya dibanding semua jenis makanan. Kalau bisa pilih makanan yang bentuknya memang makanan jadi. Kalau ada tuh yang misalkan makanan dalam kemasan fiber saset itu belum tentu bagus. Makanan paling bagus makanan yang bentuknya makanan. Terus ini piring kalau kita makan dalam sehari sekali makan, ini piring setengahnya itu adalah sayur dan buah. Karbohidrat itu termasuk nasi cuma seperempat piring, seperempat sisanya adalah protein. Paling banyak harus sayur dan buah karena dia akan membuat kenyang, seratnya tinggi, kemudian menaikkan gula darah tidak terlalu tinggi. Urutan makan itu juga penting. Jadi kalau paling bagus sayur dan buah ini dimakan duluan sehingga nanti lonjakan gula dalam darah tidak tinggi, tidak kaget badan. Minuman kalau bisa minuman tanpa kalori. Di teh, kopi boleh tapi nggak pakai gula. Air paling bagus. Untuk aktivitas fisik yang dilakukan, aktivitas fisik ini sebaiknya minimal 150 menit per minggu. Jadi kalau misalnya 30 menit sehari ya 5 kali seminggu. Itu yang dimaksud aktivitas minimal ini. Yang tadi sesimpel jalan kaki itu jalan kaki, senam peregangan yang pagi biasa itu namanya sudah aktivitas fisik. Yang ekstra adalah ini minimal 2 kali per minggu itu aktivitas yang menambah kekuatan otot. Jadi kenapa aktivitas yang menambah kekuatan otot penting? Ini akan membantu mengontrol gula darah. Kalau massa otot di badan lebih banyak, dia akan membakar kalori yang masuk lebih banyak dalam kondisi tidak melakukan apapun. Sehingga itu pentingnya otot untuk dijaga. Nah, untuk yang menambah kekuatan otot ini baru yang mungkin agak lebih berat, bisa bersepeda panjang, angkat beban, kemudian berenang. Oke, terima kasih. Itu dia tadi presentasi dari Dr. Melo. Ini kita nanti akan kasih hadiah untuk 3 penanya tercepat. Tapi bukan yang nanya cuma boleh 3 orang, enggak. Cuma yang kita kasih hadiah nanti 3 orang yang paling cepat. Ini cepat banget nih. Boleh deh, dengan siapa? Terima kasih dok. Saya dengan Bu Yanti. Mau tanya kan, kalau saya dengar ya, kalau yang diabetes itu kan
obat seumur hidup nih misalkan seperti itu. Tapi di dalam perjalanan itu gula darahnya terkontrol dengan baik. Nah, apakah obat yang dikasih dokter itu bisa diberhentikan atau ada cara lain? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Ibu. Kalau misalnya gula darahnya terkontrol pakai obat itu harus kita lihat dulu. Nah, terkontrol dengan obat segitu atau bisa terkontrol dengan diet, nanti obatnya dikurangi, beda tuh. Kalau misalnya terkontrol tapi terkontrol pakai harus dengan obat yang segitu, berarti obatnya nggak bisa dilepas, mau nggak mau harus segitu, atau cari cara lain buat nurunin kadar gula darahnya sehingga obatnya bisa dikurangi. Pilihannya makanan yang dikurangi atau aktivitas fisiknya ditambah, karena intinya gula yang masuk sama yang keluar itu yang harus seimbang. Terima kasih. Pada rebutan hadiah nih kayaknya. Bukan mau nanya nih. Ya, apa yang tadi yang paling cepet ya? Yang kedua. Benar Ibu siapa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh bertanya 2 pertanyaan. Yang pertama, saya mau bertanya tadi kan mengenai insulin. Bagaimana caranya tubuh kita bisa menghasilkan insulin sendiri? Itu yang pertama. Dan yang kedua, mengenai keturunan. Kalau yang saya tahu itu kan katanya kalau bapaknya ada gula itu larinya ke silang ya dok ya, silang seperti itu. Itu saya mohon penjelasannya yang silang seperti itu, karena kebetulan memang mertua saya ada gula gitu. Nah, saya ada punya anak perempuan dan laki-laki. Ya itu bagaimana gitu dok? Mungkin bisa dijelasin seperti itu. Terima kasih. Dari faktor keturunan ya dok ya adanya. Ya, terima kasih baca pertanyaan saya. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu. Untuk yang pertama, bagaimana caranya badan biar menghasilkan hormon insulin? Jadi sebenarnya hormon insulin itu normal dihasilkan sama badan. Nah, itu normalnya emang udah ada. Cuma seiring dengan waktu, biasanya kalau misalkan yang diabetes tipe 2 tadi, misalkan nih waktu muda pankreasnya bisa menghasilkan insulin sekitar 100%. Nah, kalau fungsi tubuh seiring dengan usia kan makin lama makin turun. Jadi yang sebelumnya bisa dihasilkan 100%, mungkin berikutnya dia cuma bisa 80%, habis itu cuma 60%. Makanya kenapa seiring dengan usia itu kan biasanya juga makan berkurang. Jadi jumlah makan berkurang, yang perlu di-cover sama insulin juga berkurang. Nah, ketika nggak balance, jadi makan yang tetap banyak gulanya, tapi fungsi insulin jumlah insulin yang dihasilkan badan berkurang karena penurunan aktivitas dari pankreasnya, itu gula darahnya jadi tinggi. Makanya sebenarnya tadi bisa kalau mau diatur, kayak misalnya kelihatan nih fungsi insulinnya udah turun, nggak cover gula darah yang biasanya masuk, berarti bisa pilihannya juga gula yang masuk kurang, disesuaikan sama insulin yang bisa cover. Kemudian yang untuk pengaruh genetik tadi, itu kan harus dilihat dulu bapaknya diabetes yang tipe berapa. Kalau misalkan ternyata bapaknya kenanya mungkin di usia yang emang sudah lanjut, gitu, itu kan kemungkinan bukan yang genetik ekstrim, jadi bukan keturunan, bisa jadi dia dari gaya hidup juga, jadi belum tentu akan diturunkan. Nah, kalau misalnya pun ada genetik untuk kerentanan diabetes, itu bisa genetiknya dibawa aja sama dia, tapi belum tentu jadi sakit. Yang murni sakit diturunkan tadi yang tipe 1. Tapi kalau yang sisanya itu cuma akan menimbulkan
resiko untuk menjadi diabetes. Jadi kalau misalnya ada resiko karena keturunan, tapi makannya bagus, gaya hidupnya dia bagus, belum tentu itu diabetes. Terima kasih. Ini kurang jelas. Ini mau lagi mengenai insulin itu kira-kira adakah makanan yang tadi kan dokter bilang harus seimbang ya, makanan dan ini itu adakah makanan yang bisa menaikkan untuk membangkitkan untuk atau menaikkan insulin dalam tubuh kita? Sejauh ini sih belum ada yang terbukti. Memang ada tuh yang namanya daun insulin kan, tapi sejauh ini belum terbukti itu benar menaikkan insulin. Jadi insulin masih patokan utamanya kemampuan badan kita untuk menghasilkan jumlahnya berapa. Paling yang bisa kita lakukan meningkatkan sensitivitas badan kita terhadap insulin. Nah itu tadi tempatnya aktivitas fisik. Jadi sensitivitasnya naik, meskipun misalkan jumlah insulin kita agak kurang, tapi sensitivitasnya naik. Jadi misalkan gula 1 bisa di cover pakai insulin cuma setengah. Itu gunanya aktivitas fisik. Terima kasih dokter. Halo. Terima kasih. Saya buat saya pemeriksaan terakhir di sini itu di mana kata dokter apakah perlu minum obat? Terima kasih ya, kalau saya coba jawab ya. Kalau misalkan pemeriksaan HbA1c bagus, nah itu dia dulu persyaratan untuk pemeriksaannya itu kan Hb kadar hemoglobin dalam darah itu harus di atas 10 baru pemeriksaannya bisa dikatakan benar. Kalau misalnya Hb-nya rendah cuma 7 atau 8 tapi HbA1c-nya bagus, HbA1c-nya tidak representatif. Tapi kalau Hb-nya di atas 10, HbA1c-nya 5, ibu nanya apakah perlu obat apa belum? Lihat aja dulu bu sama aktivitas fisik, rasanya obat belum perlu nih. Makasih. Nama saya Ibu Suri. Saya mau menanyakan, saya pernah diperiksa dan itu vitamin D saya tuh angka di bawah normal. Kemudian saya ada gejala-gejala diperiksa tuh karena ada letus gitu ya, kulit tapi nggak banyak. Nah, pertanyaan saya itu penyebab vitamin D bisa demikian anjlok itu karena apa? Karena kalau untuk jalan pagi saya jemur matahari itu kan rutin. Itu tapi setelah saya usia 65 tahun kenanya. Itu penyebabnya vitamin D anjlok apa ya dokter? Terima kasih. Terima kasih. Saya coba jawab. Sebenarnya yang aneh itu negara kita itu kan negara tropis, matahari banyak, tapi warga kita tuh rata-rata kekurangan vitamin D karena kita takut matahari. Rata-rata kita takut kejemurnya sama matahari, padahal vitamin D paling bagus itu dari matahari. Masalahnya kalau misalnya baru nyari sumber vitamin D-nya setelah usianya sudah lebih lanjut, metabolismenya kan tidak sebagus waktu masih muda. Selain itu, kita di Indonesia itu dietnya itu kita nggak terlalu banyak minum susu dan olahan susu seperti orang-orang di negara barat. Mereka kan keju, susu, yogurt itu kan itu salah satu sumber vitamin D sebenarnya. Makanya kalau di pelajaran zaman SD itu yang ada 4 sehat 5 sempurna plus susu itu sebenarnya benar, itu untuk sumber vitamin D-nya selain dari paparan sinar matahari. Nah, kalau misalkan di usia yang udah agak lebih lanjut kemudian vitamin D-nya kurang, mungkin agak susah kalau dipaksa memang murni dari nutrisi. Mungkin ada tempatnya kita bantu dengan
suplementasi vitamin D selain pagi terpapar sinar matahari, itu tetap paling bagus. Terima kasih dokter. Sama-sama. Sisa satu orang lagi yang boleh tanya. Bapak paling tinggi. Boleh, silakan Pak. Ya, selamat siang Dr. Meril. Saya presiden Anda. Oke, yang ingin saya tanya terkait diabetes. Diabetes itu kan ada pankreas, ya, ada insulin, dan ada gula darah. Oke. Dan obat, salah satu contoh obat diabetes adalah metformin. Salah satu contoh. Itu jenis obat menyembuhkan pankreas atau menstabilkan gula darah. Satu pertanyaan. Pertanyaan kedua, pankreas dan insulin. Pada waktu insulin kita tidak berfungsi atau tidak berfungsi atau tidak, pankreas tidak bisa menghasilkan insulin, berarti pankreas yang bermasalah atau berusak. Oke. Nah, obat yang diberikan apakah menyembuhkan pankreas atau hanya menstabilkan gula darah? Karena sebelum saya baca, tapi bukan dari dokter Meril ya, tahunya. Oke. Pada waktu kita sakit, yang disembuhkan itu adalah sumber penyakitnya. Ya, karena yang sakit itu adalah pankreas yang tidak bisa menghasilkan insulin. Ya, tapi pankreas tidak diobati. Makanya pertanyaan saya, apakah metformin atau jenis lainnya itu dapat menyembuhkan pankreas atau hanya menstabilkan gula darah? Satu, kedua. Sebentar. Oke, yang ditakutkan oleh penderita diabetes adalah efek dari penyakit diabetes tadi ada juga ke jantung, bisa ke ginjal, ke blok mata dan lain-lain. Di sini yang kita suka ukur itu adalah tekanan gula darah. Gula darah ada dua, gula darah puasa dan gula darah tidak puasa. Biar teman-teman pada tahu, gitu ya. Kapan itu akan ada efek gula darah itu seberapa apa? Karena tadi ada tetangga saya, dia gula darah hari ini sampai 200 300 atau berapa tadi? Ya, dia udah mulai potong. Nah, tolong dijelaskan secara medis, jangan sampai kita ini terlalu ngomong banget gitu. Itu aja. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau pasiennya pintar-pintar ini senang. Informasinya nggak sesat berarti. Yang tadi untuk pertanyaan yang pertama, ya benar, kalau misalkan pada diabetes kan fungsi pankreasnya turun. Tapi kalau misalkan yang obat metformin itu gunanya bukan untuk menyembuhkan pankreasnya, tidak. Jadi dia mengontrol gula darah. Nah, semua obat gula darah tujuannya adalah mengontrol gula darah. Cuma cara kerjanya beda-beda. Yang paling sering itu kerjanya dengan tadi meningkatkan sensitivitas insulin. Jadi supaya dengan insulin yang ada bisa mengcover gula darah yang lebih dari seharusnya. Ya, itu nanti nyambung juga sih sama pertanyaan nomor 2. Kalau misalkan insulin, satu-satunya cara insulin tambahan adalah insulin injeksi. Belum bisa pankreasnya dipaksa untuk menghasilkan insulin tambahan. Nah, pertanyaan nomor 2 tadi, kenapa kalau pankreasnya fungsinya turun, nggak pankreasnya diobati? Nah, maunya sih gitu. Cuma sampai sekarang belum ketemu caranya. Nah, kalau penelitian yang terakhir yang saya baca sih, kita sudah mulai mencari ke arah sana, jadi mengembangkan yang prosesnya seperti stem cell yang itu dengan harapan nanti fungsi pankreasnya yang bisa kembali seperti normal, cuma belum established, belum benar-benar bisa dipakai. Terakhir, Batasan tinggi gula darah. oh ya, untuk komplikasi, kapan komplikasi itu mulai muncul? Kan ada pemeriksaan gula darah puasa sama 2 jam setelah makan. Sebenarnya komplikasi itu mulai terjadi gula darah di atas 200 di dalam tubuh
itu akan menimbulkan proses radang dimanapun, nggak tahu yang mana yang kena duluan. Jadi batas patokannya biasanya pasti kalau bisa sampai di bawah 200 dulu. Habis itu baru kita maintenance lagi yang minimal sampai berapa bulannya, tapi paling nggak di bawah 200 dulu. Karena di atas 200 itu mulai menimbulkan komplikasi dimanapun di dalam tubuh, nggak tahu yang mana kena duluan. Karena waktu ke diagnosis diabetes aja biasanya itu kan sebenarnya gula darahnya udah agak tinggi selama bertahun-tahun sebelumnya tuh. Jadi organ-organ yang kecil biasanya kayak di ginjal, di saraf-saraf mata, atau di saraf-saraf telinga atau saraf-saraf di ujung jari yang kecil itu sebenarnya sudah mulai kena efeknya sebelum terdiagnosis diabetes. Terima kasih. Udah jelas belum? Oke, siap. Terima kasih dokter atas sesi tanya jawabnya. Kita akan lanjut ke dokter Miftah. Oke, terima kasih ya dokter. Nah, sebelum presentasi ke dokter Miftah, aku akan bacakan sedikit mengenai dokter Miftah. CV dari dokter Miftah. Ya. Oke. Ya. Nama panjang Dr. Miftah siapa sih? Barangkali pada belum ketemu sama Dr. Miftah. Ya. Dr. Miftah Aditya Gama, spesialis urologi. Beliau dokter spesialis urologi di tengah keluarga JTAC betul. Riwayat pendidikan beliau apa? Dari 2008 sampai 2014 beliau menempuh pendidikan kedokteran umum di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Lalu di 2019 sampai di 2023 beliau menempuh spesialis urologi Fakultas Kedokteran di Universitas Indonesia. Nah, untuk kompetensi dan keahliannya apa aja sih? Yang pertama, yang berasal udah pasti pemeriksaan terkait masalah ginjal dan saluran pencernaan, tindakan operasi batu ginjal minimal invasif yang tadi Bu, dari RS laser batu ginjal, URS hipoterapsi sama NSWL. Lalu ada uroflowmetri, CT scan dan juga USG ginjal. Dan terakhir ada endourologi untuk saluran kemih bagian bawah untuk masalah prostat dan uretra. Nah, bagi yang pengen info untuk jadwal dokter Miftah, nih jadwal dokter Miftah di hari Selasa, Kamis dan juga Sabtu. Nanti aku share juga ya di grup ya. Oke, nggak usah foto, nanti aku share. Di hari Selasa jam 15 sampai jam 20. Di hari Kamis sama jam 15 sampai jam 20 juga. Di hari Sabtu dari jam 4 dari 16 sampai jam 20. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, mari kita sambut presentasi dari Dr. Miftah. Kepada Dr. Miftah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ini saya dapat tugas siang ya, masih bos plus 21. Iya deh. Jadi saya dapat tugas untuk menyampaikan tadinya itu ada batu saluran kemih dari panitia. Cuma kayaknya karena saya lihat yang datang relatif masih muda-muda ya. Iya, jadi yang kedua itu yang di baris kedua penyakit pembesaran prostat itu sedikit saya singgung karena kadang-kadang acara-acara ngobrol tentang kesehatan bagian urologi ini pertanyaannya suka nyasar ke prostat juga ya, terutama bapak-bapak. Oke deh, slide. Ya, ini saya tadi sudah dikenalkan dengan baik oleh kepala master seremoni kita Pak Bintang. Jadi urologi itu dokter Meril, dokter penyakit dalam ini kan relatif semua tahu lah dokter penyakit dalam itu apa, bagaimana gitu ya. Nah, bagian spesialisasi saya ini bagian urologi kadang-kadang masih ketukar-tukar gitu kalau belum pernah ketemu atau alhamdulillah belum pernah mengalami sakit di bagian urologi. Jadi saya sendiri atau teman-teman spesialis urologi yang lain kita itu menangani masalah di sistem saluran kemih ya. Jadi tadi kalau Mas Bintang bilang saluran pencernaan itu keliru sedikit ya. Jadi saluran kemih
laki-laki maupun perempuan nih. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu nanti bahas kita batu saluran kemih sebagai masalah yang paling sering, laki-laki maupun perempuan. Kemudian bonusnya kita juga mentreatment atau melakukan penata laksanaan pada kasus-kasus reproduksi. Cuma yang reproduksi ini laki-laki aja, karena kalau yang perempuan bagian reproduksinya itu ke bagian spesialis kandungan ya. Nah, jadi saluran kemih itu dari ginjal sampai lubang pipis. Kalau yang laki-laki, lubang pipisnya itu sebelumnya ada saluran bagian bawah nih, agak panjang dia. Jadi ginjal kanan, ginjal kiri, saluran kanan atas, saluran kiri atas. Ya, sebutnya ureter. Kemudian kandung kemih, baru saluran kemih bagian bawah. Semua laki-laki memiliki prostat. Ya, prostat itu posisinya di bawah kandung kemih nih. Jadi yang perempuan nggak ada prostat, perempuan cuma ginjal kanan kiri, saluran kemih atas, saluran kemih bawah, saluran kemih atas kanan, saluran kemih atas kiri, kandung kemih, saluran kemih bagian bawah, pendek aja kalau perempuan, baru lubang pipis ya. Jadi biar kita sama-sama ngerti dulu, karena urusan batu nanti penamaannya itu sesuai lokasinya, walaupun kadang-kadang kita latah bilangnya semuanya batu ginjal, gitu ya. Terus, nah ini batu saluran kemih itu apa sih gitu ya? Jadi batu saluran kemih itu semua batu yang terbentuk di sepanjang atau di dalam saluran kemih pada pasien yang mengalami kondisi tersebut. Di mana aja? Di ginjal. Ada namanya batu ginjal. Saluran kemih bagian atas atau ureter namanya batu ureter ya. Di kandung kemih namanya batu kandung kemih. Di saluran kemih bagian bawah ini agak jarang namanya batu saluran kemih bagian bawah, atau kita bilangnya batu uretra. Batunya itu bentuknya macam-macam nih. Ada yang kayak apa nih? Mungkin seperti kacang hijau gitu ya, mulus, tidak bergerigi. Biasanya ukuran batunya dari yang kecil sampai yang besar. Ada juga batu yang seperti batu karang gini nih, lancip-lancip, bergerigi gitu ya. Bisa ukuran kecil sampai ukuran besar. Ada juga batu yang seperti ini nih, yang kayak saya bingung nih, jaraknya apa lengkuas nih. Nah, batu yang seperti ini, karena batu yang sebesar ini tuh mengisi di bagian ginjal yang bentuknya kayak jahe atau lengkuas ini. Jadi batu sebesar ini udah menjadi isi dari ginjal si pasien. Nah, jadi seginjal-ginjal isinya batu aja. Nah, jadi batu yang paling sering kita temuin ya 3 ini. Cuma khusus batu yang besar yang kayak lengkuas atau jahe ini posisinya biasanya di batu ginjal, ya. Nah, jadi ini batu-batu saluran kemih yang biasanya semua orang tuh kebanyakan ngomongnya batu ginjal. Padahal kalau batu ginjal ya batunya di sini. Tapi kalau batu ureter atau batu saluran kemih atas, batunya di saluran ini. Gitu ya. Semuanya satu golongan namanya batu saluran kemih, gitu ya. Nah, ini batunya yang tadi saya bilang, ini satu ginjal isinya batu semua. Nah, ini batu yang ini. Nah, batu yang bulat ini kalau nyangkut di saluran kemih bagian atas dia akan seperti ini. Ini biasanya pasien-pasien yang batunya kayak gini, ini yang sakitnya minta ampun, yang datangnya ke IGD nih. Tapi kalau yang kayak gini, biasanya sakitnya dianggap pegel kan, ini kebanyakan cari uang nih ibu-ibu, bapak-bapak kerja terlalu semangat. Kayaknya pegel-pegel aja, taunya masalahnya batu, dan batunya biasanya udah sampai besar setelah sekian lama. Kemudian ada juga batu-batu yang masih di dalam daging ginjal. Biasanya dia kecil-kecil gini, jadi ini belum bisa diapa-apakan. Yang mana nanti berikutnya kalau batunya sudah sampai ke dalam kamar ginjal yang saya maksud tuh yang ini nih. Nah, dia baru bisa kita treatment. Cuma yang kayak gini juga banyak. Sehingga kalau kita mendapatkan kondisi pasien seperti ini, bisa kita jelaskan ya, ini batunya masih di daging ginjalnya, jadi belum perlu diapa-apakan. Caranya biar nggak jadi batu yang lain, ada beberapa nanti yang kita sampaikan ya. Oke deh, apa sih masalahnya, kenapa kita bisa kok ada batu di badan kita gitu ya? Pasti kan pertanyaannya gitu tuh pertama. Satu-satunya yang bisa bikin masalah adanya batu di saluran kemih ialah urinnya pekat. Urinnya pekat ya, bahasa jati aslinya supersaturated.
Ya, jadi urin kita itu saking kurangnya minum jadi pekan. Ya, kurang minum. Jadi asal mulanya karena kurang minum. Minumnya bukan minum semua cairan. Minumnya harus air putih gitu ya. Apalagi minumnya banyak dok, sesuai sama yang disuruh 2 sampai 2,5 liter pada orang dewasa normal yang sehat. Tapi aktivitas fisiknya banyak, keringat, aktivitasnya banyak di luar, banyak pekerjaan, sehingga yang keluar cairannya itu lebih banyak daripada yang diminum. Nah ini juga nggak bisa tuh. Jadi dua hal ini harus sinkron. Kalau kita aktivitasnya lagi banyak, minumnya juga harus cukup. Jadi gimana cara nakernya tuh? Kalau kita aktivitasnya normal, ya orang dewasa sehat, berat badan rata-rata 50 sampai 75, kita cukup minum antara 2 liter sampai 2,5 liter air putih. Ya, kalau kita merasa agak lebih berat yang saya misalnya 100 kilo, ya 2,5 sampai 3 liter lah. Cuma kalau aktivitas fisiknya berat, banyak berkeringat, banyak di luar, otomatis kita harus lebih banyak lagi minum. Gimana cara melihatnya? Kita pipis itu warnanya bening. Kalau pipis kita bening, kira-kira 3-4 kali sehari, itu artinya minum kita udah cukup. Cuma kalau pipisnya banyak tapi warnanya tidak bening, apakah kuning, apakah orange, apakah sampai pekat gitu ya, tanpa ada pengaruh dari obat atau makanan, ya artinya minumnya kurang. Nah itu sudah langkah awal buka pintu untuk terjadinya batu saluran kemih dari yang kecil sampai yang besar ya. Oke, nah ini simulasinya kalau bening urinnya ini nih, urinnya tidak akan ada batu. Kalaupun ada isi-isi dari konten urin ini kuman-kuman atau barang-barang yang bisa keluar. Cuma kalau kurang pasti akan ada batu. Ya, ini hanya cairan di luar badan gitu. Kalau pekat aja dia akan terbentuk kristal, apalagi di badan kita. Itu makanya satu-satunya penyebab batu saluran kemih ialah ini. Selebihnya itu faktor resiko. Sama kayak Dr. Meryl cerita, satu-satunya masalah kencing manis kaitannya sama insulin, tapi selebihnya faktor resikonya tuh. Ya, jadi kalau nggak mau pipisnya atau saluran kemihnya ada batu, minumnya nggak boleh kurang. Nah ini faktor-faktor resikonya ya. Yang tidak bisa dikontrol ialah keturunan atau riwayat keluarga dengan batu saluran kemih ya. Cuma kalau saya perhatikan ini udah nggak jadi soalan yang serius. Ini biasanya di kondisi-kondisi tertentu ada kelainan bawaan. Kalau usia di penelitiannya atau di tulisan-tulisan yang dipublikasi katanya paling banyak di usia 30 sampai 50 tahun. Cuma kok pasien-pasien yang ke kami variatif usianya. Setelah usia dewasa, umur berapapun, jenis kelamin apapun kok sama. Hadapi resiko yang sama-sama menjadi batu saluran kemih kalau minumnya kurang. Termasuk ini nih, jadi bapak-bapak jangan khawatir nih. Dibilang laki-laki kita lebih gampang kena 3 kali lipat dibanding perempuan. Cuma kenyataannya nggak sama aja. Pasien saya kok laki-laki perempuan kayaknya seri itu, jangan mau kalah lah. Cuma kalau yang ini ya, penyakit atau kelainan metabolik ini betul nih. Jadi yang paling sering itu kalau ada gangguan atau asam uratnya tinggi. Nah ini biasanya sangat mudah terbentuk batu saluran kemih. Karena batu saluran kemih itu salah satu pembentuknya yang sering ialah ada batu-batu dari asam urat. Nah jadi kalau yang nomor 4 ini berpengaruh sekali nih. Nah, kalau yang 3 ini nggak usah terlalu dipikirin, wah saya udah lewat 50 tahun, jadi saya nggak pernah dong bisa. Bukan berarti udah lolos loh. Nah, kalau kolesterol nggak terlalu dia, tapi kalau batu empedu iya. Nah, batu empedu itu posisinya di saluran cerna kita. Tapi kalau asam urat iya. Tapi kalau kencing manis, kolesterol, jantung, darah tinggi itu nggak ada terlalu signifikan faktor risikonya ke batu. Cuma kalau asam urat itu adalah salah satu pencetus atau faktor risiko terjadi batu saluran kemih. Tinggal kurang aja minumnya jadi deh batu. Kira-kira gitu. Ya, terus ini semuanya saya sebutin tadi nih yang membuat kita kurang minum atau membuat asupan air yang kita minum lebih banyak keluar. Lingkungan atau letak geografi, tempat tinggal, pekerjaan yang panas, ya.
iklimnya panas terus sehingga kita mudah berkeringat. Minumnya kesediaannya mungkin mau minum, cuma kesediaannya atau lingkungan pekerjaannya tuh nggak bisa bawa minum ke tempat pekerjaan, jadi harus bolak-balik sehingga malas gitu ya. Jadi kurang juga. Banyak makanan-makanan tinggi mengandung asam urat, kacang-kacangan, jeroan. Kalau di daerah kita ya kira-kira kacang-kacangan, jeroan, ya kemudian kalau doyan petai, jengkol, emping, melinjo, nah itu apa? Daging merah enggak? Terus pekerjaan ya, kalau banyak duduk ya, kita kayak di ruang AC, nggak terlalu haus, kadang-kadang itu membuat kita bukan malas sekali tapi lupa ya. Jadi ini semua bisa dikontrol nih. Kecuali memang kita rezekinya kerjanya atau tinggalnya di daerah yang agak panas, agak susah, cuma tetap bisa kita akal-akalin karena kecukupan minum itu bukan 1-2 jam, tapi 24 jam. Jadi pasti ada momen nggak mungkin lah kita 24 jam kerja aja gitu kan. Jadi kalau mau adu-aduan sibuk itu nanti saya operasi juga 6 jam karena nggak berhenti, tapi minumnya bisa cukup nanti kan jadi gitu. Iya kan? Jadi agak tetap nggak bisa ditawar kalau terkait minum, tapi kalau terkait makan masih boleh. Jadi lebih baik minumnya tetap cukup, tapi makannya nggak terlalu gimana banget. Ketimbang kok saya makannya sehat, saya jaga ini, tapi saya malas atau nggak bisa minum yang cukup ya nggak boleh juga. Ya. Oke, gejalanya nih sekarang yang paling penting ya. Yang paling umum atau yang paling awal biasanya kalau di medical check up itu ketemu batu dimanapun, tapi paling sering saya ketemunya di ginjal dengan ukuran yang kecil tanpa ada gejala sama sekali. Jadi artinya ketemu saat pemeriksaan, misalnya lagi dirawat, mual-mual di USG, nggak taunya ada ketemu batu ginjal kecil, tapi nggak ada keluhan, itu paling sering. Nomor 2 paling sering ialah gejalanya nyeri pinggang yang ringan, artinya yang masih bisa ditahan sehingga berobatnya ke poliklinik. Nah, nyeri pinggang yang karena batu saluran kemih ini harus diperhatikan adalah nyeri pinggang yang mau kita bawa istirahat, mau kita aktivitas, mau kita posisinya bagaimana, misalnya tetap ada dan nggak makin berat. Beda kalau nyeri pinggang yang nyeri pinggangnya kalau berdiri kelamaan, kalau sujud aja, atau kalau lagi ngambil barang di bawah. Tapi kalau di bawah istirahat hilang. Nah, bukan nyeri pinggang yang kayak gitu tuh. Nah, kalau nyeri pinggang yang kayak gitu biasanya masalahnya di otot tulang belakang atau di saraf. Tapi kalau nyeri pinggang mau kita gimana tetap ada, hilang timbul, cenut-cenut, nah itu biasanya nyeri pinggang yang masalahnya karena saluran kemihnya terganggu. Paling sering ialah adanya batu atau infeksi saluran kemih. Nah, nyeri kolik namanya nih. Jadi nyeri kolik itu nyeri yang sangat nyeri yang sangat tajam. Mungkin ibu-ibu dulu waktu masih lincah ya, masih ABG, masih haidnya yang tipenya sakit. Nah, nyeri kolik ini bisa berkali lipat nyerinya. Jadi pasiennya pasti kalau mengalami itu datangnya pasti ke IGD. Ya. Kenapa? Karena nyerinya benar-benar hebat, kayak ditusuk-tusuk. Nah, itu kapan tuh kejadian kayak gitu? Kalau ada batu yang nyangkut di saluran kemih bagian atas. Ya tadi ada kanan kiri yang kayak selang gitu. Saat batunya nyangkut di situ, biasanya batunya ukurannya kecil tapi dia nyangkut, itu nyerinya akan hebat sekali. Nah, itu udah khas gejalanya ke arah batu saluran kemih. Bisa juga kita sakit pipisnya. Jadi kalau batunya di atas, kalau tadi ingat gambar saluran kencing yang di awal, ada ginjal, ada saluran. Itu tuh atas tuh. Kalau batunya di atas, gejalanya tidak lain tidak bukan nyeri pinggang. Tapi kalau batunya di bawah, kandung kemih dan saluran kemih bagian bawah, gejalanya itu pasti hubungannya sama kencing. Jadi jangan protes lagi nanti kalau dok saya ada batu ginjal, tapi kok pipisnya lancar ya karena memang seperti itu. Soalnya kalau batunya di kanan, ginjal kirinya tetap bikin urin, dia tetap pipisnya lancar dan batunya bikinnya nyeri pinggang. Dia nggak ganggu pipis. Tapi kalau batunya di bawah, ya batunya itu baru terganggu, biar nggak bingung. Nah, ini saluran kemih bagian atas ini, 2 ginjal, saluran ini. Jadi kandung kemih ke bawah itu bagian bawah tuh. Kalau batunya adanya di ginjal sama di saluran, biasanya gangguannya hanya nyeri pinggang tok. Tapi kalau batunya di sini, di kandung kemih, baru itu masalahnya pipisnya sakit,
pipisnya anyang-anyangan gitu ya, susah untuk mulai pipis atau bahkan nggak bisa pipis sama sekali. Nah, jadi gejala yang terjadi pipis ini kalau batunya ada di bawah ya. Terus pipisnya bisa merah, ini mau batunya di mana pipisnya bisa jadi merah. Cuma kalau pipisnya merah ada nyeri pinggang, berarti kemungkinan batunya ada di saluran kemih bagian atas. Pipisnya merah tapi kencingnya juga sakit, kemungkinan masalahnya di saluran kemih bagian bawah. Udah bisa jadi dokter urologi semua. Kemudian retensi urin ini nggak bisa kencing karena ketutup salurannya sama batu. Salah satu penyebab nggak bisa kencing dari sekian banyak ialah batu saluran kemih. Ya. Nah, kalau sudah jelas pipisnya keluar batu atau berpasir, hampir pasti memang ada batu nih. Gitu. Tapi kalau gejala yang lain, yang 5 ini kita biasanya perlu pemeriksaan lanjutan untuk mengkonfirmasi. Kalau yang ini kita perlu pemeriksaan lanjutan untuk mengkonfirmasi posisi batunya di mana gitu. Ya. Oke. Penyulitnya apa? Kalau sudah bikin demam atau kalau sudah mengganggu fungsi ginjal kanan dan kiri, sehingga akan ada tanda-tanda gagal ginjal, sesek, lemes, hasil labnya terjadi peningkatan di urin kreatinin, ya, sehingga nanti dokter Melin terpaksa bertugas juga dia untuk memperbaiki kondisi ginjalnya karena kita produksi ginjal yang relatif aman untuk melakukan tindakan terhadap batu. Gitu. Apa yang perlu kita lakukan berikutnya kalau amit-amit bapak, ibu atau saudara atau kawan kerabatnya ada kecurigaan karena batu, ya pemeriksaan laboratorium dan radiologi. Ya, pemeriksaan labnya sudah pasti yang paling penting 2 ini. Kita melihat fungsi ginjalnya terganggu nggak karena batu ginjal ini. Jadi bukan dibalik ya. Orang gagal ginjal nggak bisa jadi batu tuh. Tapi kalau orang batu, ujungnya pasti yang kita takutin gagal ginjal. Itu yang kita nggak mau. Ya. Kemudian kita akan cek urinnya, jangan-jangan kondisinya, gejalanya memang gejala kayak batu, tapi ternyata hanya infeksi atau ada masalah lain yang bisa tergambar dari hasil urin ini. Nah, jadi 2 pemeriksaan ini perlu kita kerjakan atau kita kerjakan biasanya kalau ada keluhan-keluhan yang 6 tadi tuh, nyeri pinggang, nyeri pipis, pipis merah, nggak bisa pipis sama sekali bahkan. Terus pemeriksaan istilahnya yang bisa lihat betul ada batu atau enggak itu dari apa? Pemeriksaan radiologi, ya. Yang paling awal kita kerjakan USG, ya. Nanti USG ginjalnya, USG kandung kemihnya. Nah, ini gambaran USG kandung kemih yang mana kelihatan batu nih di kandung kemihnya. Ini ginjal yang ada batu-batu di dalamnya. Tapi pemeriksaan USG ini nggak bisa mengetahui secara persis ukuran presisinya berapa. Lokasi tepatnya di mana gitu. Kalau kita perlu yang persis, kita perlu golden pemeriksaan baku emasnya untuk menentukan batu, yaitu adalah CT scan. Nah, kalau yang kiri ini pemeriksaan ronsen perut nih. Kalau rumah sakitnya di daerah atau fasilitasnya minim ya, biasanya hanya bisa melakukan USG dan disertai ronsen. Nah, ronsen ini batunya luar biasa sekali nih, ada batu besar di ginjal kanan, ada batu sebesar kepala anak 3 tahun ya kali ini ya, di kandung kemihnya gitu. Sering kok dokter operasi pasien kayak gini? Nggak sering tapi kok tetap ada gitu di kota Jabodetabek lah bisa dikatakan ya. Padahal kita akses ke fasilitas kesehatan yang ada dokter spesialis urologi cukup banyak. Nah, ini CT scan kita bisa melihat persis. Ini batu ginjal yang full di dalam ginjalnya warna putih, ini ginjal yang sehat kayak gini dia. Yang putih perang ini kayak tulang, warnanya ini batu ini semua. Ini batunya di berarti namanya batu ginjal. Nah, ini batunya di saluran nih, tuh yang bulat ini. Sehingga urin dari atas nggak bisa turun, jadi atasnya lebar nih. Jadi fungsi ginjal kirinya pasti terganggu. Walaupun fungsi ginjal kanannya masih normal, jadi nanti hasil labnya tetap normal, tapi yang kerja kanan aja, yang kiri pelan-pelan dia akan rusak. Selain nyeri, infeksi, berikutnya adalah gangguan fungsi ginjal, ya. Oke, nah kemudian sekarang udah jelas nih, pasien ini kebetulan ada batunya, ya, dimanapun saluran kemihnya. Mana yang harus kita obatin dan gimana caranya?
Ya, kalau batunya kecil, ukurannya biasanya kurang dari setengah senti atau 5 mili, nggak ada gejala, biasanya dia akan keluar sendiri tuh batunya. Kita suruh banyak minum, aktivitas fisik kalau masih mungkin kan, olahraga yang dinamis gitu ya, jalan pagi, sepeda statis, berenang, apapun itu, sehingga batunya diupayakan bisa turun. Tambahan obatnya biasanya adalah obat untuk melebarkan saluran kemihnya, saluran kemih bagian atas, sehingga kalau batunya mau turun, salurannya posisinya lebar atau relax, jadi dia nggak nyangkut. Soalnya kalau nyangkut tadi bikin kita sakitan, pasti ke IGD itu ya. Tapi kalau batunya ukurannya lebih dari 5 mili, setengah senti, biasanya kalaupun turun dia nyangkut. Makanya kalau batunya ukurannya segitu diinjak, kita perlu tindakan untuk mengatasi batu tersebut. Ada macam-macam, ada yang tidak invasif, artinya tidak ada pembiusan, tidak ada sayatan, ya, tidak ada alat yang masuk ke badan, hanya diberikan gelombang kejut dari luar dan settingnya rawat jalan. Ada yang minimal invasif dalam pembiusan, masuk alat tapi tidak ada luka, hanya lewat lubang-lubang kencing yang sudah ada pakai selang diteropong gitu ya, lewat endoskopi. Ada juga yang invasif, artinya ada luka sampai besar, sehingga karena batunya besar sekali terpaksa operasi harus besar ya. Nah, setelah slide ini, insya Allah sih gambarnya layak tayang semua lah. Tapi nanti sambil saya jelaskan, nggak serem nggak apa, paling nggak bisa jadi ada gambaran gitu. Minimal jadi takut lah untuk terjadinya batu gitu ya. Tapi masih aman ya. Oke. Apapun pilihan tindakan kita, mau obat, mau ESWL namanya, URS ya, RIRS, PCNL, ini semua yang dari poin ini dari ini itu tindakan-tindakan teropong pakai alat ya. Relatif kalaupun ada luka, lukanya sangat kecil, 1 cm. Nanti akan saya jelaskan detailnya, nggak usah dihafalin, nggak ada ujiannya. Ya, nah, yang perlu saya garis bawahi yang obat-obatan ini nih. Jadi sebelum nanti ada adu-adu cepet nanya, perlu saya sampaikan sampai hari ini nggak ada obat yang bisa diciptakan untuk menghancurkan batu. Obat yang beredar yang diklaim bisa untuk batu saluran kemih ialah herbal yang kalau pas komposisinya dan pas pembentuk batu yang lagi kebagian kita ada batunya, memang batu tersebut bisa kesannya luruh gitu. Apalagi kalau ukurannya kecil, tapi saya agak ragu apakah itu luruh, apakah memang keluar spontan. Cuma obat yang benar dibikin khusus untuk ini buat ngancurin batu itu nggak mungkin bisa dibikin. Kenapa? Karena pembentuk batunya itu kita nggak tahu apa. Kita akan tahu sampai kalau kita batunya besar, dioperasi, batunya keluar, diperiksa di lab. Itu akan ada tuh pembentuk batu nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini. Sehingga setelah itu Bapak Ibu nggak harus minum obat, tapi hindari aja makanan yang bisa mengandung pembentuk batu itu gitu. Jadi tidak mungkin bisa diciptakan obat, bukan tidak mungkin ya, mungkin belum saat ini karena pertimbangannya pembentuk batunya itu beda-beda. Walaupun dikumpulin paling sering memang asam urat, kalsium atau oksalat, makanan yang tadi saya sebut. Tapi semuanya bisa dihindari kalau minumnya cukup ya. Itu yang pakai obat-obatan. Jadi obat-obatan yang dikasih itu bukan obat-obatan buat ngancurin batu, tapi buat melebarkan saluran sehingga batunya bisa turun kalau dia nyangkut yang ukurannya kecil. Nah, ini adalah jenis terapi yang tidak invasif. Terapi yang namanya ESWL ya. ESWL itu ialah tindakan yang dikerjakan dalam setting bisa rawat jalan tanpa pembiusan. Ya, bisa juga dengan pembiusan kalau mau. Caranya ialah pasiennya berbaring di meja tindakan. Kemudian ada alat yang ditempel, pause dulu. Ya, diulang lagi mungkin. Ya, sekali lagi. Nah, jadi dia baring,
Kemudian setelah berbaring, ditempel nih alatnya, ya kan? Alatnya itu tugasnya untuk menilai posisi batu yang sudah kita ketahui dari USG atau CT scan sebelumnya. Ditentukan titiknya, ya. Kemudian diberikan gelombang kejut, jadi bukan laser, gelombang kejut, sehingga batunya yang kekerasannya tidak tinggi bisa hancur seperti ini, dan dia akan keluar turun dalam posisi serpihan kecil sampai ke bawah bersama dengan urin. Jadi penting untuk diketahui pasiennya harus memiliki fungsi ginjal yang sehat, karena batunya maunya turunnya sama urin. Kalau fungsi ginjal yang nggak bagus, orang-orang gagal ginjal cuci darah, batunya bisa hancur aja, cuma nggak bisa turun, tetap di dalam karena urinnya udah nggak ada buat bawa batu. Yang pertama, yang kedua nggak bisa yang sangat gemuk orangnya, karena hantaran gelombangnya udah jadi jauh sekali tuh, ya. Kalau gemuk aja masih bisa, tapi kalau pinggangnya juga menimbun harta karun sekian banyak, ya udah jauh gelombang kejutnya. Yang ada hanya mendapatkan komplikasi yang jarang sih, tapi memar di kulitnya aja, gelombangnya nggak bisa sampai ke sana. Yang ketiga yang paling penting ialah ukuran batunya nggak bisa yang besar. Biasanya ideal ukuran 1 cm atau kurang. Kenapa? Karena pecahnya itu harapannya di bawah ukuran itu. Kalau ukurannya 1 cm lebih, apalagi 2 cm, pecahannya masih besar. Nanti nggak bisa juga habis. Nah, jadi kalau pasien batu ginjal atau ibu-ibu, bapak-bapak nanti keluarganya datang, dok saya batu, ukurannya sekian, saya maunya SOL. Nah, kalau dokter urologinya bilang bukan SOL yang tepat, udah kebayang dengan simulasi tadi dong. Jadi kalau batunya pecahnya ya nggak akan selesai dan perlu mungkin tindakan yang berulang. Kalau bersedia dan sudah diberitahu, ya kita kerjain. Ya, jadi bukan berarti kita ya udah SOL aja monggo. Jadi SOL ini juga bukan untuk semua batu, ada spesifikasinya. Makin kecil, makin awal batunya makin bisa di SOL, ya. Jadi biasanya untuk batu-batu kecil, terus pasiennya fungsi ginjalnya baik, dan ya mau nggak mau memang nggak boleh terlalu gemuk. Oke, itu SOL. Kemudian yang kedua WRS nih, WRS atau teropong saluran kencing, ya. Jadi kita lakukannya dalam pembiusan setengah badan, sudah pasti harus dibius. Kenapa? Biar pasiennya nggak terasa dan biar nyaman. Kenapa setengah badan? Biar bisa nonton. Karena ini kita ngerjainnya pakai kamera. Jadi dokternya bisa menjelaskan, anggaplah saya gitu ya, sama pasiennya bisa nonton sambil saya kerja, sambil saya jelasin hasil penteropongannya, ya. Caranya dimasukkan lewat lubang pipis. Jadi bukan dibelek, bukan. Dimasukin lewat lubang pipis, diteropong sampai ke saluran yang bermasalah. Ya. Biar kebayang, ini kita kasih videonya. Dibius setengah badan biar pasiennya tetap sadar, bisa nonton gitu. Ya boleh juga kalau takut atau apa minta tidur aja, cuma saya nggak bisa melihat. Jadi nanti masuk lewat lubang pipis alatnya yang hitam ini, ya ini kecil, ini karena disimulasinya aja kesannya besar, tapi dia kecil harusnya. Yang bermasalah kebetulan pada pasien ini yang sebelah kiri. Jadi kita akan setelah masuk ke kandung kemih, kita akan masuk ke saluran yang sebelah kiri. Ketemu batunya nanti akan dihancurkan. Pakai apa penghancurannya? Banyak jurusnya. Pakai laser, pakai pemecah. Intinya batunya pecah dan aman, ya. Terus habis itu kelebihannya ialah tidak ada luka nih, ya. Nggak ada luka operasi, nggak ada jahitan, nggak ada belek-belek. Kalau tidak terjadi komplikasi kelanjutannya, misalnya demam gitu ya, biasanya besok paginya sudah boleh pulang. Dan setelah tindakan boleh aktivitas bebas. Ya, jadi kelebihannya endoskopi ini adalah seperti itu. Untuk batu-batu apa? Untuk batu-batu yang ada di saluran atas, yang nyangkut, yang harus dikeluarin. Ya, ini gambarnya nih. Jadi kalau saya kerja, misalnya pasiennya Mas ini ya, batu dia,
Terus pas kita teropong kayak gini dia nih salurannya. Ini yang akan ditonton bareng-bareng sama pasien sama dokternya akan dijelasin. Nah, ini kita teropong saluran nih. Tuh, kemudian ketemu nih batu nih. Kelihatan ya? Nah, ini batunya, ya kan? Terus batunya nanti akan kita lakukan pemecahan. Kebetulan ini akan kita kerjakan pakai laser. Jadi itu lampu lasernya, ini lampu lasernya. Ini batunya ditembak, dipecahkan. Ya. Ini batunya. Dipecahkan sampai pecah, pasiennya bisa lihat, ya. Dan tetap tidak terasa apa-apa. Berapa lama biasanya pengerjaannya? Tergantung ukuran batunya, tapi biasanya tidak sampai 1 jam. Nah, setelah tindakannya selesai, kita teropong semuanya. Nah, ini saluran yang sehat, yang normal, bersih, nggak ada sempit, nggak ada batu, salurannya juga udah bagus, ya. Ini yang kabut-kabut itu ialah urin keruh yang tadinya kejebak yang turun dari atas. Oh, udah bagus, normal. Jadi ya tetap nggak serem gitu loh, tetap bisa disaksikan dan bisa ngerti pasiennya saat tindakan. Oke, terus biasanya kita perlu pasang selang di dalam kalau iritasinya berat. Selangnya namanya digistent, ini selangnya. Sementara biasanya sampai 2-4 minggu, habis itu dilepas lagi. Dan selangnya itu bukan ditanam, bukan dijahit, bukan diapain, cuma diletakin aja. Dan dengan adanya selang ini bukan berarti nggak boleh ngapa-ngapain, bebas. Hubungan seksual pun nggak ada masalah, karena biasanya pasien nanya tapi malu-malu, dok ada selang boleh berhubungan nggak saya sama pasangan? Boleh, nggak ada masalah. Aktivitas fisik apapun juga boleh. Nah, ini operasi teropong juga, cuma alatnya lebih canggih, gunanya bukan di saluran atas tapi di dalam ginjal. Batu yang lebih besar yang nggak bisa di SWL, tapi nggak perlu dilakukan operasi yang ada luka, sehingga bisa kita pecahin pakai laser. Kira-kira tadi ini di play. Nah, sama, cuma untuk kondisi ini pembiusannya memang biusnya bius total. Pasiennya harus tidur karena kita mau nafasnya bisa terkontrol biar ginjalnya pas kita tindakan nggak goyang-goyang, jadi aman. Terus dok saya nggak bisa lihat dok, ada dokumentasinya nanti bisa diberikan. Nah, jadi diteropong sampai ke atas, kemudian dicari lokasi batunya yang sesuai gambaran CT scan tadi. Nah, ini batunya nih pada pasien ini. Kemudian alat kita sampai ke sana berupa alat teropong yang fleksibel. Kemudian dengan energi laser seperti tadi, batunya akan dihancurkan sampai halus menjadi pasir, gitu ya. Ini alatnya, ini batunya. Nah, ditembak deh. Gitu. Kalau tidak ada masalah ini biasanya besok pagi juga udah pulang. Paling lambat hari kedua setelah tindakan, ya. Iya, ini biasanya kita kerjain sama batunya jadi pasir. Kalau batunya agak besar, biasanya kita ambil sampelnya buat dilakukan pemeriksaan ke laboratorium. Jadi biar tahu nih pasiennya besok makanannya harus dihindari apa aja. Ini yang aslinya, ya. Ini kita kerjain, batunya segede gini nih, dalam ginjal. Kemudian kita tembak. Kita tembak pakai laser. Itu yang lampu merah itu adalah arah dari lasernya. Sampai ukurannya kayak yang sebelah kiri, jadi pasir yang ini. Kalau ukurannya udah segini, udah akan turun sebagaimana tidak ada keluhan lewat Raysen. Kelebihannya tindakannya tidak ada luka dan batunya stone free-nya atau kehabisan angka bebas batunya mendekati 100%, jadi benar-benar habis, ya. Nah, ini satu lagi, ini batunya lebih besar dan lebih kompleks, jadi terpaksa mau nggak mau ada luka kecil. Bahasa awalnya biasanya kita bilang bor ginjal. Jadi ada alat masuk lewat pinggang di ginjal yang sakit, misalnya kiri batunya, masuk lewat pinggang kiri. Kemudian
masuk ke dalam ginjal lewat alat tersebut. Ini jadi dibius total, ini masuk alat dari sini sampai ke ginjal. Jadi ada luka kira-kira 1 cm di pinggang. Kemudian alatnya masuk, yang mana nanti batunya akan dihancurkan, ya. Jadi ada lukanya di pinggang nih, kecil sekali. Nah, masuk alatnya, kemudian masuk lagi alat pemecahnya, batu yang ini dipecahkan. Gitu. Zaman dulu sebelum ada teknologi atau belum ada cara-cara seperti ini, biasanya lukanya mau nggak mau dibelek. Ada luka dari kulit sampai ke ginjal untuk mengeluarkan batu, ya. Gitu kira-kira. Jadi biasanya hampir semua batu sekompleks apapun bisa kita kerjakan dengan cara yang PCNL ini. Tapi kalau yang RIRS pasti ada ukuran-ukuran yang nggak akan tercover sekali tindakan. Tercover dalam arti kata bukan biayanya, tapi waktunya perlu sangat lama sehingga risiko infeksinya berat. Makanya kita opsinya ada yang PCNL ini, ya. Ini ilustrasinya saat saya masuk. Itu yang sebelah kiri ini saat kita teropong pakai kamera, batunya lagi dipecahin. Ini lagi di batunya sedang dipecahkan. Ini batunya sudah pecah, ya agak kecil. Kemudian batu yang pecah ini dikeluarin. Nah, jadi nanti keluarnya dalam bentuk pecahan-pecahan batu. Nah, ini salah satu contoh kasus yang baru-baru saja saya kerjakan, ya. Batunya 2 nih pasiennya bandel, yang kiri yang besar, yang kanan yang agak kecil. Setelah tindakan, yang sebelah kiri udah habis. Keluarnya batunya kayak gini. Lukanya kecil sekali nih, nggak sampai 1 cm di pinggang sebelah kiri. Ya. Nah, ini ialah batu yang sangat besar. 1 ginjal isinya batu semua nih. Batunya bentuknya udah kayak karang. Di operasinya terpaksa harus operasi pembedahan yang dibelek. Lukanya kira-kira 10 sampai 12 cm di pinggang. Yang batu kita keluarkan ya sebentuk ini persis, ya. Nah, lukanya besar tuh. Nyerinya juga pasti lebih berat. Iya, di pinggang di sini. Bukan di perut, di pinggang ya. Jadi nyerinya pasti lebih nyeri, recovery-nya lebih lama, risiko perdarahannya lebih besar. Kurang nyaman, tapi ya terpaksa, soalnya batunya besar sekali. Kalau pakai PCNL mungkin perlu beberapa kali, atau mungkin perlu waktu yang lebih lama atau tusukan yang lebih banyak, ya. Dengan beberapa opsi sesuai kondisi pasiennya, akhirnya kita pilih operasi untuk tidak terbuka. Jadilah ada luka di sini, ya. Oke, itu yang memang berat. Nah, ini PR-nya buat di rumah. Pertama, minum nggak boleh kurang, ya udah pasti. Yang kedua, risiko-risiko yang tadi saya jelaskan yang masih bisa dikontrol harus dikontrol. Makanan tinggi garam, jeroan, kacang-kacangan, ya, yang tinggi asam urat harus dikurangi. Nah, ini sedikit tambahan tentang pembesaran prostat. Ibu-ibu boleh bersantai, tapi kalau mau kasih tahu ke yang keluarga atau kerabat yang laki-laki di rumah, ini lah infonya. Masalah prostat itu ada 3 yang paling terkenal: prostatitis atau infeksi prostat, pembesaran prostat jinak yang mau kita bahas, satu lagi adalah kanker prostat. Ya. Yang mau kita bahas adalah pembesaran prostat jinak. Ini paling sering dan biasanya akan dialami, walaupun belum tentu, tapi hampir pasti dialami pembesaran prostat jinak ini yang ada maupun tidak ada keluhan di laki-laki usia lebih dari 50 tahun. Nggak bisa milih tuh, udah ketentuannya seperti itu. Karena prostat kita di usia 50 tahun, biasanya 50 tahun, akan mengalami pembesaran. Pembesarannya itu tergantung, kayak uban lah analoginya. Nggak bisa kita takter tuh, mau mulai banyaknya kapan, mau mulai keluarnya kapan, tapi semuanya ada hubungannya sama usia. Kenapa? Karena usia tersebut terjadi ketidakstabilan hormon pada laki-laki, yang mana ketidakstabilan hormon itu secara simpelnya
mengakibatkan prostat kita membesar. Pembesarannya bisa mengganggu, bisa tidak mengganggu. Yang mengganggu akan mengalami keluhan. Keluhannya itu yang akan kita jelasin dan bagaimana pengobatannya. Jadi prostat ini biar tahu ya, bapak-bapak, terutama ibu-ibu, cuma punya laki-laki. Perempuan nggak bisa sakit prostat. Jadi kalau dok saya sakit prostat, mungkin bukan sakit prostat, mungkin karena keingintahuannya bagus, dapat obat untuk melebarkan saluran kemih karena ada batu, yang biasanya kalau di search, dicari gitu di internet secara awam, dibilangnya obat itu obat untuk prostat. Padahal obatnya sama-sama untuk melebarkan saluran, yang mana juga digunakan untuk obat-obat prostat. Ya, jadi ibu-ibu nggak mungkin sakit prostat, tenang aja. Ya. Prostat cuma punya laki-laki, dia posisinya di bawah kandung kemih, kira-kira seperti buah kenari kalau yang normal. Kelenjar, dia sebagai organ atau kelenjar seks sekunder. Ya. Nah, ini saya sudah sampaikan tadi di awal, usianya lebih dari 50 tahun, kelenjar prostat kita itu akan mengalami pembesaran. Kalau normal, dia tidak ada resiko atau bukan pembesarannya karena kanker. Jadi memang membesar secara normal karena tidak stabilan hormon. Kalau membesar, prostat kita normalnya gini nih, saluran di tengah ini nggak terganggu dia. Jadi kandung kemih, saluran bagian bawah nggak terganggu, lancar, urin bisa turun. Kalau membesar dia kejepit, ketekan. Makanya kalau orang dengan pembesaran prostat keluhannya kencingnya susah atau kencingnya nggak lancar. Nah, kadang-kadang pengertian kencing nggak lancar itu yang bingung. Cuma nanti bapak-bapak coba nilai yang usianya lebih dari 50 tahun ya. Nanti ada pertanyaan yang bapak bisa ukur sendiri masing-masing, kita bareng-bareng. Kalau ada keluhan atau ada yang merasa kok saya segini, nah itu kemungkinan besar prostatnya mulai membesar, sehingga urinnya nggak bisa turun nih, akhirnya ngumpul di kandung kemih, yang membuat gejala yang kita mau bahas. Pipisnya sering, ya. Pipis seringnya ini bukan beser, bukan, tapi bilangnya mungkin kayak beser. Belum sampai 2 jam udah mau pipis lagi. Belum sampai 1 jam kadang-kadang udah mau pipis lagi. Itu gejala awal biasanya. Setiap mau pipis nggak bisa ditahan, harus buru-buru ke kamar mandi. Kalau nggak kayaknya mau luber aja. Ya. Terus malam hari bangun pas lagi tidur mau pipis lebih dari 2 kali. Awalnya dipikir, wah saya takutnya gula nih, tapi gulanya kok bagus gitu ya. Nah, ibu-ibu jangan merasa ada prostat kalau kencingnya sering malam-malam. Beda lagi masalahnya. Ya. Terus pipisnya pancarannya nggak kayak dulu lagi nih, lemah dia. Udah nggak muncrat deres, tapi lemah. Ya. Yang kelima, setiap pipis harus ngeden. Kalau nggak ngeden nggak keluar atau nggak lampias. Yang keenam, pipisnya putus-putus, netes-netes, gitu ya. Yang ketujuh, ada rasa sisa terus, nggak lampias, nggak puas lah gitu rasanya. 7 ini ada di dalam scoring yang bisa kita nilai nih. Ini mohon maaf kurang besar, tapi yang bisa ditanyakan ke diri kita sendiri boleh. Yang tadi sering kencing nggak bisa ditahan, kencing malam, pancarannya lemah, harus ngeden, kencingnya terputus-putus nggak lampias. Setiap kencing atau sesekali aja atau hampir nggak pernah, yang mana nanti kita akan scoring. Kira-kira mana yang paling banyak. Kalau nilainya tinggi